Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan menghampiri hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan Kau dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Benar Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, kan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
Jiwaku merindukanmu Tuhan. Oh, jiwaku merindukanmu, melekat erat di hadiratmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Ya Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami terlampau yakin dan percaya bahwa kami kuat ketika kami melekat di hadapan-Mu. Kami melekat erat Tuhan di naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah pagi hari ini, ajar kami menjadi pendengar yang baik, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya hal-hal yang ajaib pagi hari ini Tuhan boleh kami dengar. Hanya di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah sharing yang berjudul Tuhan Gembala Hidupku. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita di pagi hari ini untuk kita boleh menerima dan juga belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan juga tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Nah, saudara sekalian, kita semua tahu apabila kitab Mazmur ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Dan Raja Daud pada saat menuliskan kitab Mazmur, dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di mana kita semua tahu seorang anak yang dikasihi, seorang anak yang dicintai bernama Absalom pada saat itu sedang memberontak. Dia sedang menginginkan untuk bisa merebut tahta dan juga raja dari Daud. Sehingga Raja Daud pada saat itu harus meninggalkan istana. Dia harus lari, bersembunyi, dan juga bahkan menghindar dari pasukan Absalom pada saat itu.
Tetapi kita semua juga tahu pada waktu-waktu yang tidak enak, dalam waktu-waktu yang menakutkan seperti itu, Daud menuliskan sesuatu firman Tuhan di atas tadi, yaitu dikatakan apabila Tuhan adalah gembalaku. Daud pada saat itu mengerti betul bahwa dalam situasi dan juga musim kehidupan apapun, baik itu dalam keadaan yang berkelimpahan, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, maupun dalam keadaan yang tidak enak ataupun tidak baik-baik saja, Daud memiliki seorang gembala yang baik dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan gembala yang baik untuk Daud, untuk saudara, dan juga untuk setiap kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar ada 3 poin yang kita bisa pelajari dari kitab Mazmur tersebut, tentang seorang figur, tentang bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi seorang gembala yang baik dalam setiap kehidupan kita. Poin yang pertama adalah Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama tadi dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, saya percaya apabila lewat firman Tuhan ini, setiap kita ketika kita memiliki sebuah gambar diri, ketika kita memiliki sebuah gambar tentang figur gembala yang baik, dan juga kita mau untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, maka dalam hidup ini kita tidak akan pernah berkekurangan sesuatu apapun. Tetapi ada begitu banyak orang yang ada di luar sana salah dalam mengartikan ayat firman Tuhan di atas. Dikatakan apabila tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun, itu bukan berarti dalam hidup ini kita akan melalui segala sesuatunya dengan baik, di mana tidak ada pencobaan, di mana tidak ada hari-hari yang buruk dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji dan juga Tuhan tidak pernah berkata bahwa dalam hidup ini segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tetapi kita semua tahu janji Tuhan bahwa pencobaan, tantangan, dan juga pergumulan boleh ada, tetapi Tuhan terus menyertai dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita orang percaya. Dan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 sampai dengan 11 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu apapun yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, sekarang kita tahu apabila tidak berkekurangan di sini adalah berarti kita tidak pernah berkekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Di mana saat kita mau taat, saat kita mau untuk melekat, dan juga saat kita mau untuk percaya kepada gembala yang baik dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bukan berarti hanya kebutuhan materi saja, bukan berarti tentang jabatan, kekayaan maupun harta benda saja. Tetapi dalam perikop ini kita belajar bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan akan memberikan setiap kebaikannya. Contohnya, selalu ada berkat sukacita, selalu ada berkat damai sejahtera, dan selalu ada berkat kesehatan, dan juga selalu ada hikmat yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Untuk itu kita perlu belajar untuk bersyukur tentang segala sesuatu yang kita punya dan juga segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Poin yang kedua, Tuhan menuntun ke jalan yang baik dan juga benar. Mazmur 23 ayat yang ke-3b dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, gembala yang baik tidak hanya memelihara dan juga menyediakan domba-dombanya makanan, minuman, dan juga tempat untuk mereka berlindung. Tetapi seorang gembala yang baik juga akan menuntun domba-dombanya menuju ke arah dan juga jalan yang benar. Kita semua tahu apabila seekor domba adalah hewan yang lemah, dan saat mereka dihadapkan dengan binatang buas lainnya, mereka merupakan santapan
dan juga hewan yang sangat mudah untuk dikalahkan. Dan fakta menariknya, seekor domba memiliki sebuah penglihatan dan juga fokus yang sangat terbatas, di mana mereka hanya bisa melihat dalam jarak pandang 2 meter saja. Untuk itu, seekor domba sangat membutuhkan peran dari seorang gembala untuk menuntun ke jalan yang baik dan benar. Nah, sama dengan hidup kita, seringkali setiap saudara dan saya, kita hanya manusia biasa, yang mana kita memiliki setiap keterbatasan dalam hidup ini. Seringkali juga kita menjadi lemah dalam menghadapi setiap pergumulan dan juga cobaan dalam hidup ini. Bahkan ada rasanya kita ingin menyerah dalam hidup ini. Untuk itu kita butuh seorang gembala yang baik dalam hidup kita, yang akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar, ke dalam jalan yang baik, dan juga dalam setiap rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi domba-domba yang tersesat. Dan poin ketiga dan poin terakhir adalah Tuhan menyertai setiap musim kehidupan kita. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan juga tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Nah, saat kita mengetahui bahwa tugas ataupun kewajiban dari seorang gembala di poin yang pertama dan juga poin kedua tadi adalah menyediakan dan juga menuntun, maka di poin ketiga ini kita tahu apabila tugas dari seorang gembala yang baik adalah juga menyertai setiap kita. Ada saatnya hidup kita dibawa dalam lembah kekelaman. Sesekali Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam lembah kekelaman itu. Dan pertanyaannya adalah, apabila Tuhan adalah seorang gembala yang baik, mengapa Dia sanggup ataupun Dia memberikan kita kesempatan untuk kita hidup dalam lembah kekelaman? Sederhana, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan lewat lembah kekelaman Tuhan dapat bekerja, Tuhan dapat juga berinteraksi dengan kita. Ada banyak hal yang bisa kita peroleh dalam lembah kekelaman, di mana Tuhan ingin kita lebih mengenal Dia, Tuhan ingin kita lebih mendekat kepada Dia, dan juga Tuhan ingin untuk kita lebih bersabar dalam setiap proses kehidupan kita. Untuk itu jangan pernah komplain, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, dan juga jangan pernah marah ataupun menyerah dalam proses Tuhan. Apabila saat ini saudara sedang ada dalam fase itu, saat ini saudara sedang ada dalam masa yang mana kita mengharuskan untuk kita melewati setiap lembah kekelaman itu, maka pada pagi hari ini kita belajar 3 hal, yaitu kita tidak perlu lagi takut karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan selalu memberi, menuntun, dan juga menyertai setiap langkah kita menuju ke setiap kemenangan demi kemenangan yang ada. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.